Masyarakat sipil atau civil society, biasa disebut juga sebagai masyarakat madani, dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis, sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Perkembangan masyarakat sipil berasal dari sejarah masyarakat barat yang dimulai pada Cicero oleh seorang orator dan pujangga Roma. Cicero lah yang pertama kali menggunakan societas civilis dalam filsafat politik. Dalam abad ke-18, civil society juga disamakan dengan negara atau disebut the state, yang artinya kelompok yang memiliki kekuatan mendominasi ke dalam kelompok lainnya. Ketika J.J. Rousseau menggunakan societas civil yang juga mengartikan sebagai negara yang memiliki fungsi untuk mempunyai hak milik, kehidupan, dan juga kebebasan untuk para anggotanya. Pada abad ke-18, civil society mengalami pergeseran makna, yang dimana negara dan civil society merupakan dua pandangan pemahaman entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan juga perubahan struktur politik di Eropa yang sebagai suatu pencerahan dan modernisasi. Yang mempelopori terjadinya perbedaan adalah Adam Ferguson, Johann Foster, Tom Hopkins, Emmanuel Sayce, dan Tom Paine. Menurut Hegel, munculnya civil society tidak lepas dari revolusi industri dan kapitalisme. Perkembangan civil society di Indonesia terjadi ketika perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda, yang membuat terdorongnya terjadi perubahan pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern yang dikeluarkan oleh kementerian. Terbentuknya perubahan ini membuat masyarakat atau individu sadar untuk membuat organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Tahun 1950 kemerdekaan, pertumbuhan civil society di Indonesia sangat berkembang pesat yang memiliki kemajuan yang positif. Tetapi, civil society di Indonesia tidak bertahan lama karena pada saat itu Indonesia yang baru merdeka belum memiliki kecenderungan intervensionis karena masyarakat atau individu berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer yang bahkan menyebabkan krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala masif, distorsi dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penghambatan untuk kemajuan civil society. Pada puncaknya yang paling parah, yaitu pada saat rezim Soekarno di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial. Pada Orde Baru membawa dampak tersendiri bagi civil society di Indonesia, seperti di dalam daratan sosial, akselerisasi pembangunan yang lewat industrialisasi yang telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia dengan ditandai oleh tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris. Unsur-unsur masyarakat madani atau masyarakat sipil ini terdiri dari yang pertama adanya wilayah publik yang luas, yang kedua demokrasi, yang selanjutnya toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Berikut ciri-ciri masyarakat madani menurut Pak Muller. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
Dan yang terakhir, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Selanjutnya ada pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani ini yakni berupa institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar penegak masyarakat madani ini terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Menurut Miriam, partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu, kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan political efficacy. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi. Masyarakat mengarah pada partisipasi yang lebih besar. Dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik hanya dipandang sebagai urusan elit tertentu. Pada umumnya, petani, pekerja, dan pengusaha kecil merupakan kelompok masyarakat yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Di sisi lain, dengan kekuatan politik, mereka dapat mempengaruhi tindakan pemerintah yang menguntungkan mereka. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan sukarela dan sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Oleh karena itu, partisipasi politik erat kaitannya dengan pemahaman pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan syarat mutlak dalam sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang sehat membutuhkan terbukanya saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. Pada terminologi sosiologi politik, diasumsikan bahwa semakin banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam politik, menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, semakin banyak partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula pelaksanaan demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat tercermin dari banyaknya masyarakat yang mengikuti dan memahami masalah politik serta turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Sebaiknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan suatu negara adalah pertanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak tertarik untuk masalah pemilu. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan piramida peringkat nilai partisipasi politik. Seperti yang bisa kita lihat pada piramida ini, pada peringkat paling atas atau tertinggi piramida tersebut adalah kelompok orang yang menjadi penggerak utama, yaitu para tokoh pemimpin politik. Di bawahnya adalah para pendukung, yaitu kader atau pengurus partai yang aktif berpartisipasi dalam organisasi politik. Selanjutnya, pihak simpatisan, yaitu orang banyak yang terlibat di dalam kegiatan politik. Masyarakat paling terendah adalah orang yang tidak berpolitik dan tidak mau terlibat di dalam politik. Peringkat tersebut dapat menunjukkan kelompok-kelompok partisipasi politik yang sangat rendah dan sedang di dalam suatu masyarakat. Menurut Nimo, ada 3 faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik, yaitu yang pertama, peluang resmi. Artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena dukungan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Yang kedua, sumber daya sosial. Artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dalam perbedaan geografis. Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dan lain-lain. 3. Motivasi personal. Artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan. Baiklah, saya Zania Citra, saya akan menjelaskan perilaku memilih. Perilaku memilih ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu aspek yang mempengaruhi di dalamnya. Nah, menganalisis di dalam suatu aspek ini memerlukan beberapa penelitian survei.
salah satunya adalah menggunakan kuesioner, yang dimana kuesioner ini mempunyai fungsi untuk sebagai wadah alat pengumpul data. Ada 3 cara pendekatan perilaku memilih, yaitu yang pertama, pendekatan sosiologi. Kenapa perilaku pendekatan sosiologi ini sangat diperlukan di dalam perilaku memilih? Karena untuk mengetahui sikap mendasar pola perilaku memilih itu sendiri. Manusia memiliki ruang lingkup lingkaran sosial di sekitaran mereka. Dan yang kedua yaitu dengan cara pendekatan psikologi. Menurut pandangan dari seorang ilmuwan yang berasal dari Universitas of Michigan, ada 3 perhatian menurutnya. Yang pertama, preferensi dan penilaian terhadap kandidat itu bisa dijelaskan juga sebagai bagaimana baik buruknya dari kandidat, visi misi dari kandidat tersebut, dan bagaimana jika kandidat tersebut terpilih menjadi seorang pemimpin nantinya. Perilaku memilih ini juga seringkali terfokus terhadap tema-tema tertentu karena memiliki isu yang mudah untuk dipahami, isu yang saat ini sangat booming dan banyak berita di mana-mana, atau mungkin ide dan pendapat yang di dalam berita tersebut menarik untuk dibaca, dan judul-judul yang sangat menarik untuk dibaca, penyampaian yang mungkin bagus di dalam berita tersebut. Pemilihan tema seringkali juga terhubung dengan pemilihan isu yang positif atau negatif dari tema tersebut, bagaimana cara penyampaiannya yang baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Studi pemilihan juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama position issue, yaitu yang dimana setiap perwakilan kelompok memiliki cara dan pertentangan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan dari mereka. Yang kedua, village issue, yaitu dari setiap kelompok memiliki tujuan yang sama. Dan terakhir, dengan pendekatan model pemilihan rasional. Model pemilihan nasional ini yang pertama kali dikemukakan oleh Antonio Downs, yang mengatakan bahwa menulis bagaimana demokrasi diukur menggunakan ilmu ekonomi, yang dimana ia mengibaratkan pasar yang membutuhkan permintaan dan penawaran.